Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya. Jangan sampai kelewat, karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya. Di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat, selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat. Langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya, dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas saham murah lagi. Nah, di sini kita kasih clue nih sebelum kita masuk ke sahamnya apa. Teman-teman bisa tebak dulu nggak? Nah, perusahaan ini dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong. Nah, mikir nih ya. Semua saham Pak Lo Keng Hong murah ya. Terus clue yang kedua ya, saham ini berhubungan dengan motor atau mobil. Nah, bisa tebak nggak? Harusnya sih bisa ya, saham Pak Lo Keng Hong yang berhubungan dengan motor atau mobil. Nah, clue yang ketiga guys ya, saham ini membuat produk yang berasal dari bahan dasar karet. Pasti semua udah tahu, yaitu 1, 2, 3, tebak dulu teman-teman ya. Udah tahu ya semuanya ya, yaitu Gajah Tunggal guys. Nah, Gajah Tunggal adalah saham Pak Lo Keng Hong. Nah, kita akan coba hitung berapa harga wajarnya, dan kira-kira dividen bulan depan berapa. Karena ini kemungkinan GJTL akan bagi dividen di bulan Juni atau Juli ya, sekitaran bulan depan lah guys ya. Jadi ini menarik teman-teman. Ya, kita lihat di sini dulu guys. Nah, GJTL itu udah muncul di rumus ya, rumus screening Sugiono. Nah, kelas Sugiono akan diadakan tanggal 18 guys, hari Minggu teman-teman ya. Chat saya aja kalau masih minat teman-teman. Di sini salah satu rumus yang akan kita pelajari yaitu rumus screening Sugiono. Nah, rumus screening Sugiono itu memunculkan Gajah Tunggal tuh di 1010. Nah, kita lihat di sini, berarti rumus Sugiono tuh muncul di sini guys. 1010. Yes, di sini guys. Kalau nggak di tanggal 14 ya mungkin di tanggal 23 April. Di sekitaran inilah. Nah, setelah muncul di rumus, sahamnya naik. Sekarang harganya di closing di 1135. Nah, ini lumayan ya guys ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen mendalami swing trading, nah teman-teman bisa ngikutin kelas tanggal 18. Oke ya, kita akan hitung dulu harga wajarnya dulu guys ya untuk Gajah Tunggal. Oke, kita masukin datanya dulu. Oh ya, bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti tanggal 18, teman-teman akan dapat rumus menghitung harga wajar ini. Jadi teman-teman gak usah, kalau udah punya rumusnya nggak usah nunggu saya gitu ya, dibikin video gitu ya. Langsung hitung sendiri aja. Kayak gitu guys ya maksudnya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk Gajah Tunggal, berapa kira-kira harga wajarnya? Saya juga penasaran nih, ini Pak Lo Keng Hong ya, dulu. Jadi Pak Lo Keng Hong itu masih hold Gajah Tunggal. Berarti, artinya apa? Berarti Gajah Tunggal belum ke harga wajar. Ya, berarti ini harusnya itu di bawah harga wajar, karena Pak Lo Keng Hong masih simpan sahamnya. Kalau udah ke harga wajar, pasti Pak Lo udah jual. Nah, coba kita hitung berapa harga wajar kita. Semoga aja sesuai lah sama target dari Pak Lo ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Nah, kita masukin dulu untuk harga bukunya 2896. Wow, di atas banget ya harga bukunya ya. 2896. Nah, ini harga PBV 1 kali dari Gajah Tunggal, guys. Nah, terus di sini PBV-nya 0,39.
Oke. Untuk harga saat ini 1135. Oke. Terus ROE-nya 14%, guys. Nah, oke, untuk sini kita masukin data-datanya, teman-teman. 1255. Nih, kelebihan, guys. Kelebihan. Terus 14. Nice. Terus minus berapa tuh? Minus 2,51 ya. Oke, terus 1,13. Terus 4,67. Nah, segini nih harga wajar dari gajah tunggal menurut rumus ini, guys. Nah, kita buka, teman-teman. Nah, ternyata pas ya harga wajarnya tuh di PBW 1 kali, teman-teman ya. Dengan harga wajar 2.890. Nah, itulah harga wajar dari gajah tunggal. Makanya Pak Lok Eng Hong masih hold. Jadi nanti saya kira ya, kalau gajah tunggal ini ke harga PBW 1 kali, Pak Lok Eng Hong harusnya sih jual, guys. Harusnya ya dijual. Nah, karena ini memang belum nyentuh ya harga wajarnya, guys. Oh, udah pernah, guys, ternyata di sini ya, di 2013, sudah lama banget ya. Ini mungkin udah nggak relevan datanya, guys. Nah, mungkin kalau dari setelah pandemi ini belum pernah ya, guys ya, ke harga wajar. Nah, harga wajarnya di berapa nih? PBV 1 kali, teman-teman ya. PBV 1 kali di harga 2829 lah ya, di harga 2.900 lah ya. Nah, di sini, guys. 2.900. Wow. Nah, mungkin inilah target dari Pak Lok Eng Hong, guys. Ya, di 2.900, teman-teman ya. Apakah bisa? Ya, mungkin bisa, mungkin juga enggak gitu ya. Saya juga nggak tahu, guys ya. Kita lihat masa depan. Tapi kalau saham ban, perusahaan ban, guys, itu tetap dipakai ya. Berbeda dengan otomotif. Kalau otomotif mungkin kalau dia udah nggak kepake, zamannya berbeda, dia nggak akan laku. Misalnya sekarang tuh zaman mobil bensin, mungkin di masa yang akan datang 5 tahun, 10 tahun ke depan, mobil bensin nggak ada lagi, adanya mobil listrik. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan yang menciptakan mobil bensin itu akan terpinggirkan gitu ya. Tapi kalau ban enggak, mau mobil listrik kayak, mau mobil bensin kayak, mau mobil tenaga air kayak, tenaga hidro, tenaga nuklir, tetap aja bannya karet kayak gitu. Jadi istilahnya kalau ban ini sampai kapanpun tetap dibutuhkan, guys, kayak gitu ya. Jadi istilahnya, Bang, nanti ada mobil terbang, Bang. Ya, mungkin besok ada mobil terbang mungkin ya. Tapi kan jok-joknya ada karetnya, tetap ada karet, guys. Tetap perlu karet. Mungkin gajah tunggal nanti jadi produksi selain ban ya. Kalau misalnya mobil atau motornya udah nyiptain mobil motor terbang. Tapi mobil motor terbang itu masih jauh. Paling-paling dari bensin ke listrik dulu. Nah, itu dari bensin ke listrik. Nah, kalau udah listrik baru terbang kayak gitu, guys ya. Maksudnya masih jauh. Jadi masih aman lah kayak gitu ya. Jadi istilahnya mungkin aja ya sampai ke sini mungkin ya. Jauh banget ya, guys ya. Oke, terus kita lihat, teman-teman, untuk perkiraan dividennya. Nah, ini apakah menarik dividen dari gajah tunggal nih, guys? Nah, gajah tunggal tuh mau bagi dividen sekitaran bulan Juni atau Juli. Nah, rupsnya kemungkinan rupsnya Juni ya. Terus payment date-nya Juli, mungkin seperti itu ya maksudnya. Nah, berapa kira-kira dividennya, guys? Ini IPS-nya 403 ya, guys ya. Kita lihat di sini. Oh, naik, guys ya. Nah, di sini, teman-teman. Nah, berarti perkiraan dividen dari gajah tunggal itu adalah 60. Jadi perkiraan dividennya si gajah tunggal tuh 60,5. Dengan harga yang sekarang di 1.135, berarti teman-teman akan dapat yield 5%. Nah, menarik atau enggak nih untuk gajah tunggal? Harganya masih murah, dividennya juga lumayan, prospek ke depan juga masih sangat bagus, makanya Pak Lok Eng Hong masih hold. Ya, teman-teman ikut aja. Tapi ya, walaupun saham murah, guys, itu tetap ada gelombang ya. Nggak mesti saham murah itu naik terus sampai ke harga wajar tuh enggak. Contohnya di sini, guys. Ini sempat naik sampai ke 1.300, 1.400, drop sampai ke 600. Ini drop 70%, 60%, guys. Lihat di sini. Tapi naik lagi kayak gitu. Jadi saran saya tetap aja ya, karena kita itu nggak kayak Pak Lok Eng Hong. Jadi kita itu beda sama Pak Lok Eng Hong. Pak Lok Eng Hong itu udah duitnya banyak, ya kan? Dia nge-hold juga oke aja, dividen 5% dari Pak Lok Eng Hong itu juga udah gede. Mungkin kalau Pak Lok Eng Hong dapat dividen tuh mungkin 20 sampai 30 miliar itu bisa buat hidup udah dari saham dia yang disimpan 5% tadi.
Jadi beda sama. Kalau saran saya sih kita swing aja lah guys ya. Nggak usah invest sampai ke harga 3.000 gitu ya. Swing aja, turun beli, naik jual. Turun lagi beli, naik jual. Kayak gitu kayak Sugiono guys. Turun ke sini beli, ya nanti naik ke sini jual. Nanti kalau besok-besok turun lagi muncul Sugiono lagi beli, naik lagi jual. Kayak gitu sih. Karena modal kita kecil, kayak gitu ya. Beda sama Pak Lokeng Hong seperti itu. Oke guys, itu untuk gajah tunggal, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys.